Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN 06 Pulau Anak Air, yang terhormat Bapak Ibu Majelis Guru, beserta Bapak Ibu calon penggerak yang telah hadir dalam acara diseminasi budaya positif. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya pada kita sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini. Selanjutnya, salawat beriring salam tak bosan-bosannya kita panjatkan, tak bosan-bosannya kita sampaikan kepada Nabi besar junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Acara pertama, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan berdiri. Terus. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin persilakan duduk kembali. Selanjutnya, kata sambutan dan Bapak Kepala Sekolah pada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur akhirnya kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana hingga siang hari ini kita masih diizinkan untuk menjalankan aktivitas kita siang hari. Salam dan salam lalu kita doakan untuk junjungan kita yang Ibu besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan Ibu yang kami hormati, hadirin yang berbahagia, pada siang hari ini kita akan mengikuti kegiatan diseminasi dari kegiatan program guru penggerak yang akan disampaikan nantinya oleh calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri 06 Pelayanan ini. Marilah sama-sama kita ikuti kegiatan ini dengan baik. Tentunya dalam kegiatan ini akan banyak sekali hal-hal positif dan juga pengetahuan baru yang akan kita dapatkan, khususnya terkait dengan materi budaya positif. Harapan kami, semoga materi yang kita terima pada hari ini dapat juga nantinya kita terapkan di dalam proses pembelajaran di kelas kita masing-masing. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan.
Selamat mengikuti kegiatan ini dan juga sukses bagi teman-teman kita calon guru penggerak kelas 11. Demikian pendapat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum diskusi. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak. Acara selanjutnya berdoa agar acara kita berlangsung dengan baik dari awal sampai akhir. Pada Bapak Rizky kita persilakan. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayani shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa aqwatin min hisab. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahim. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa bihamdika wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Rizky. Acara selanjutnya pemaparan oleh CEP Bapak Edi Adiosa kepada Bapak kami persilakan. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat dan salam kita mohonkan kepada Allah semoga senantiasa disampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah beserta Bapak Ibu rekan-rekan semuanya yang sudah bersedia melapangkan waktu untuk mengikuti acara kita pagi hari ini, yaitu diseminasi atau sosialisasi tentang modul 14 budaya positif. Nah, pada budaya positif ini adalah salah satu modul dalam pembelajaran kami sebagai calon guru penggerak. Nah, pada modul ini kami dituntut untuk menyampaikan, untuk mensosialisasikan tentang apa itu budaya positif. Oke, izin Pak melanjutkan dulu. Budaya positif. Nah, tujuan dari pelaksanaan diseminasi kita hari ini adalah mendemonstrasikan pemahaman CGP mengenai konsep budaya positif yang di dalamnya terdapat konsep perubahan paradigma stimulus respon, perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol. 3 teori motivasi perilaku manusia, motivasi internal dan eksternal, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, 5 kebutuhan dasar manusia, dan 5 posisi kontrol guru dan segitiga restitusi. Jadi insya Allah ke depan kita akan membahas ini semua untuk nanti bisa kita terapkan di kelas kita masing-masing. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita lanjut, kita tentu
menyamakan dulu persepsi kita. Menyamakan persepsi bahwa lingkungan yang aman dan nyaman berbasis disiplin positif di sekolah akan berdampak secara maksimal pada perkembangan dan pembentukan karakter peserta didik. Jadi dari ini kita dapat memahami bahwa dalam budaya positif ini kita berpihak kepada peserta didik, kita berpihak kepada murid. Kemudian kita lanjut Bapak Ibu, kita masuk ke disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, sebelum kita masuk ke dalam apa itu disiplin positif, ini ada sedikit Bapak Ibu tentang perubahan teori yang selama ini yang sudah kita terapkan dari dulu sampai sekarang adalah stimulus respon, di mana ketika menghukum murid, maka murid akan memberikan respon. Ketika kita memberikan sesuatu, murid akan memberikan respon. Itu selama ini. Misalnya ketika murid terlambat, maka respon kita juga sebaliknya kita memberi hukuman. Nah, menurut William Glasser itu beliau mengemukakan teori kontrol atau pada akhir-akhir ini disebut dengan choice theory atau teori pilihan. Dan menurut William Glasser itu ada beberapa ilusi ketika kita mengontrol siswa. Misalnya seperti tadi kita ingin menerapkan disiplin. Ketika anak tidak disiplin, kita akan memberikan mungkin hukuman, konsekuensi atau sebagainya. Nah, tetapi menurut William Glasser itu terbantah. William Glasser menyatakan satu ilusi guru mengontrol murid. Nah, selama ini kita menganggap bahwa kita benar-benar sudah mengontrol murid. Tapi sebenarnya menurut William Glasser itu bukan kita yang mengontrol, tapi murid kita itu sendiri yang membiarkan dirinya dikontrol oleh kita. Nah, buktinya ketika ada seorang murid yang kita larang, ternyata dia masih melakukan sesuatu. Contoh, kita melarang murid untuk berlari-lari di sekitar pekarangan atau di teras dengan asumsi itu akan menimbulkan bahaya. Tetapi bagi siswa yang tidak mau dirinya dikontrol, mereka akan tetap berlari-lari. Lain lagi bagi siswa yang mau dirinya dikontrol, mereka akan berhenti. Jadi sebenarnya yang memegang kontrol itu pada diri siswa. Itu menurut William Glasser. Kemudian berikutnya, William Glasser juga menyampaikan ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, kita juga berpendapat selama ini bahwa siswa yang mempunyai prestasi tertentu atau sudah mencapai tertentu akan diberikan penghargaan berupa penguatan positif. Nah, ternyata itu tidak efektif. Contoh, ketika seseorang atau ketika murid melakukan sesuatu kita memberikan hadiah, saya pengalaman dulu ketika aku datang aku pulang, siapa yang datang paling banyak pertama sekali setiap bulannya itu akan diberi hadiah. Waktu itu hadiah kecil pensil. Bulan pertama itu efektif. Bulan berikutnya yang datang awal itu hanya satu murid tersebut. Murid-murid yang lain sudah menganggap itu udah biasa. Jadi awal-awal ini memang efektif, tapi setelah dilanjutkan ternyata itu tidak efektif lagi. Nah, kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ketika kita menghadapi suatu masalah, itu kita di ruang kelas kita sering memberikan. Misalnya ketika ada seorang anak membuat masalah, kemudian kita sampaikan, "Nak, apakah kamu tidak kasihan dengan ibu kamu di rumah, dengan orang tua kamu di rumah?" Pertama mungkin efektif. Tapi kalau itu selalu yang kita sampaikan setiap anak itu melakukan kesalahan, maka itu tidak akan efektif lagi. Ketika kita menyampaikan apakah kamu tidak kasihan dengan orang tua kamu, kita beranggapan dengan memberi rasa bersalah kepada dia akan berubah. Nah, ternyata kalau itu dilakukan terus-menerus juga ujungnya tidak akan efektif.
Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Hampir mirip dengan nomor 1 tadi, orang dewasa tidak memiliki hak untuk memaksa. Ketika selama murid itu tidak mampu, tidak mau, tidak bersedia, maka kita tidak bisa memaksa. Kita lanjut Bapak Ibu. Nah, ini perubahan paradigma stimulus respon ke teori kontrol. Jadi pada budaya positif ini kita diarahkan kepada pemakaian teori kontrol. Nah, ini bisa Bapak Ibu kita lihat pada teori stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita larang anak-anak siswa kita untuk berlari-lari supaya tidak jatuh, supaya tidak terluka. Kita paksa anak itu untuk patuh. Nah, itu baru pada taraf stimulus respon. Pada teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, kenapa mereka berlari ke sini? Kenapa mereka mau berlari di sini? Apakah mereka tidak memikirkan? Nah, ternyata dari perkembangan, ternyata anak-anak memang butuh untuk bergerak ternyata. Nah, di situ letak beda stimulus respon dan teori kontrol. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Anak yang memecahkan sesuatu, anak yang melakukan kasus satu, kita langsung mencap dengan kamu salah, kamu ini, kamu itu. Ternyata semua perilaku itu memiliki tujuan. Seperti yang juga sudah kita alami Bapak Ibu ketika ada anak-anak yang sedang berkelahi. Nah, mungkin selama ini kita mengatakan, kamu salah, kenapa kamu mengejek? Ternyata pada teori kontrol itu disampaikan kenapa kamu mengejek. Mungkin dia sudah merasa saya selalu diapakan, Pak, udah hilang kesabaran atau apa. Nah, jadi semua perilaku memiliki tujuan pada teori kontrol. Kemudian pada stimulus respon orang lain bisa mengontrol saya. Sementara pada teori kontrol hanya kita yang bisa mengontrol diri kita. Bagaimanapun orang lain memaksa kita, itu kita mau ikut atau tidak, kita yang mengontrol diri kita. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, pada stimulus respon, ketika kita tidak lagi bisa membujuk, maka kita bisa memaksa. Sementara pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ketika siswa ada kasus, kita berikan pilihan bagaimana penyelesaiannya. Kemudian model berpikir menang kalah. Sementara pada teori kontrol, model berpikir menang-menang. Nanti pembahasan ini akan lebih jelas nanti pada pembahasan selanjutnya. Nah, itu tadi teori kontrol. Bagaimana dengan Ki Hajar Dewantara? Ki Hajar Dewa menyatakan, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin. Self-disiplin itu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasaan lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Ini menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi antara teori kontrol dengan pandangan Ki Hajar Dewantara itu selaras. Pada teori kontrol itu disampaikan bahwa yang bisa mengontrol diri kita hanya diri kita sendiri. Maka Ki Hajar Dewantara mengeluarkan istilah self-discipline. Maka bagaimanapun orang mengontrol kita, sebelum kita mendisiplinkan diri kita, maka itu juga tidak akan bisa. Nah, apa makna disiplin? Disiplin berasal dari kata disiplina, yaitu belajar. Kemudian makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari murid-murid Sokrates dan Plato. Jadi ketika itu murid Sokrates dan Plato, ketika mereka belajar, maka dikatakan sudah disiplin. Karena disiplin itu artinya belajar. Nah, ini sedikit yang Bapak Ibu. Namun dalam budaya kita, makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kalau orang tidak, atau kita maksudnya ke peserta didik ya, atau anak-anak siswa kita, ketika siswa kita tidak patuh, masuk pukul 7.15, dia datang 7.20, kita anggap dia tidak disiplin, dia tidak patuh. Sementara kecenderungan umum adalah menghubung kata disiplin dengan kita dan yang mana, bukan dengan apa yang kita hargai. Sementara di orang lain,
terutama yang full kontrol tadi, disiplin itu lebih kepada menghargai diri sendiri. Contoh, anak itu sudah berusaha datang pukul 7.15, kita masuk 7.15, anak sudah berusaha datang sebelum 7.15. Nah, itu yang disiplin, artinya anak itu sudah bisa bertanggung jawab dengan dirinya sendiri. Bukan anak itu dia patuh atau tidak. Nah, itu cara di sini tentang situasi kontrol itu, Bapak Ibu. Barangkali sama dengan gelas, Bapak Ibu, gelas yang kita isi dengan setengah isi setengah kosong. Ketika kita lihat, kita melihatnya dari mana? Apakah dari yang berisinya setengah yang terisi atau setengah yang kosong? Begitu juga disiplin. Kita melihat dari dia patuh atau tidaknya atau tanggung jawab dari dirinya. Nah, kemudian, disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Jadi terlepas dari hukuman, Bapak Ibu. Jadi disiplin positif yang kita tuju adalah disiplin terhadap diri sendiri lepas dari hukuman orang lain. Jadi tidak masalah kita kena hukum atau tidak. Kemudian kita masuk sedikit, Bapak Ibu, tentang nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah nilai positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Kemudian nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa. Kita lihat, Bapak Ibu, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam diri. Beberapa institusi organisasi pendidikan telah memiliki kebajikan yang diyakini disepakati bersama, Bapak Ibu. Jadi ini nilai-nilai kebajikannya. Di IBO Primary Years Program, itu program ini institusi atau organisasi pendidikan IBO, itu mereka menerapkan rasa hormat, integritas, mandiri, dan seterusnya. Sementara pada organisasi Indonesian Heritage Foundation, IHF, mereka nilai-nilai kebijakan universal yang mereka anut adalah cinta Tuhan dan segenap ciptanya, kemandirian, tanggung jawab, dan seterusnya. Pada organisasi Lifelong Guidelines and Life Skills, itu mereka menjunjung nilai keterampilan hidup, dapat dipercaya, luwes hati, pendengar aktif, dan sebagainya. Nah, pada nilai kebajikan oleh anak Indonesia, kita mengenalnya dengan profil pelajar Pancasila. Ada 6 profil pelajar Pancasila, itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berpendidikan global, bergotong royong, kreatif. Nah, inilah nilai-nilai universal yang kita ambil untuk pelajar atau di bidang pendidikan untuk kita di Indonesia. Nah, teori motivasi hukuman penghargaan dan restitusi. Nah, sebelum kita lanjut, kita coba ice breaking dulu, Bapak Ibu, untuk menyegarkan suasana. Ice breaking kita cukup di apa saja, di tempat duduk. Itu katanya ada, coba kita ada ini 6 otak, Bapak Ibu. Silakan kita ikuti gerakannya. Mungkin ada juga yang sudah pernah mencoba ini. Nah, di tempat duduk saja. Bukan otak ini, tapi kita coba, Bapak Ibu. Nah, ini manfaat 6 otak. Pakai tangan, Bapak Ibu. Nah, ada. Kalau otak kita kurang koordinasi, jempol dan kelingking, Bapak Ibu.
5 dan 1. Semangat Bapak Ibu. Nah, ini berlawanan arah, Bapak. Iya. Oh, baik Bapak Ibu. Semangat. Semangat. Nah, mudah-mudahan dengan ice breaking tadi kita lebih semangat juga mengikuti ini. Lanjut Bapak Ibu. Nah, kita lanjut Bapak Ibu, kita masuk berikutnya ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Lanjut teori motivasi. Menurut Diane Gasson dalam bukunya Restructuring School Discipline, Diane Gasson ini mengungkapkan bahwa ada 3 motivasi perilaku manusia. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Nah, kalau kita kaitkan ke peserta didik kita itu datang tepat waktu untuk apa? Apakah untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman? Kalau dia datang lewat dari 7.15, saya akan mendapat hukuman. Kalau masih itu teorinya, kalau masih ini motivasinya, ini adalah motivasi paling rendah. Silakan Bapak Ibu, iya langsung nikmati jeda sambil kita lanjut. Nah, kembali lagi, jika anak kita melakukan sesuatu hanya untuk menghindari ketidaknyamanan, itulah motivasi paling rendah. Nah, pada motivasi kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Ketika anak itu rajin belajar, mereka mungkin ingin mendapatkan juara supaya dapat penghargaan, dapat hadiah dari orang tua, dapat hadiah dari sekolah. Nah, itu juga motivasi. Kemudian 3, untuk menghargai diri sendiri. Untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Dia akan kembali kepada diri sendiri. Kalau saya cepat datang, saya bagaimana? Oh, saya kalau cepat datang, saya bisa lebih konsentrasi belajar. Saya kalau cepat datang, saya bisa mengerjakan ini, bisa mengerjakan itu lebih awal. Nah, inilah motivasi untuk menghargai diri sendiri. Inilah yang motivasi yang paling bagus. Dari ketiga motivasi ini, 2 motivasi awal itu berasal dari eksternal. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, berarti itu motivasinya dari pihak luar. Kalau kita contohkan sekolah, berarti itu dari sekolah. Mereka mungkin tidak nyaman karena dapat hukuman. Itu karena motivasi dari pihak sekolah. Untuk mendapatkan imbalan, mungkin anak-anak kita rajin belajar, mungkin untuk mendapatkan imbalan dari orang tua mungkin.
atau dari kita mungkin ada bingkisan atau gimana kalau mereka ranking. Nah, yang dituju pada budaya positif adalah ini Bapak Ibu, motivasi internal. Inilah tujuan dari budaya, tujuan dari disiplin positif kita. Nah, jadi dari awal tadi kita berkaitannya dengan ini. Kita mengharapkan bahwa motivasi yang ada dari anak didik kita, dari peserta didik kita nanti, itu diharapkan dari dalam dirinya sendiri. Tentang hukuman dan penghargaan. Tentang hukuman, pengertian atau pemahaman tentang hukuman dan penghargaan, saya rasa kita sudah tahu apa itu hukuman dan penghargaan. Nah, namun di sebalik itu ternyata Bapak Ibu, penghargaan yang kita berikan kepada anak kita, kepada peserta didik kita, atau kepada orang lain, itu ternyata juga bentuk hukuman. Dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan itu nanti akan kita bahas. Maksudnya begini, ketika kita memberikan penghargaan kepada seorang peserta didik atau siswa kita di kelas, maka dia akan melakukan itu demi mencapai penghargaan yang kita janjikan. Sementara bagaimana kalau penghargaan itu tidak ada? Maka motivasi dari si pelaku juga akan hilang. Nah, itulah dihukum oleh penghargaan. Jadi, peserta didik kita yang melakukan sesuatu itu dengan mengharapkan penghargaan, mereka akan merasa terhukum. Kalau tidak ada penghargaan, saya tidak akan melakukan itu. Kalau tidak ada itu, saya tidak akan melakukan itu. Nah, ketergantungan. Iya. Nah, dihukum oleh penghargaan. Ada tadi beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jangka panjangnya, kalau jangka pendek kita sudah tahu. Jangka panjangnya kita takutnya begini Bapak Ibu. Nanti kalau peserta kita biasakan beri penghargaan, mungkin di sekolah kita mereka ketika mereka lanjut ke SMP, SMA atau perguruan tinggi atau ke yang lain, dan ternyata di institusi tersebut tidak ada penghargaan. Nah, itu ditakutkan peserta didik kita tidak akan melakukan usaha atau usaha mereka seperti di tempatnya berasal dari sekolah kita mungkin di sekolah kita barang siapa yang ranking 1 diberi hadiah bingkisan besar. Ternyata di SMP, SMA tidak ada lagi itu. Nah, bisa jadi mereka akan tidak melakukan atau tidak akan belajar dengan baik lagi. Kemudian penghargaan sama dengan menghukum. Artinya seperti itu tadi Bapak. Kalau tidak ada penghargaan, saya tidak akan melakukan itu. Artinya dia menghukum diri sendiri. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Yang penting saya sudah melakukan itu, saya sudah dapat pujian. Betul atau salah saya tidak memikirkan lagi. Nah, kira-kira seperti itu. Anak datang pukul 7.15. Sebelum 7.15 anak datang. Mereka akan datang seperti itu. Betul salah apa yang akan terjadi mereka tidak akan peduli lagi. Yang penting mereka melakukan itu. Jadi tujuan untuk melakukan itu mereka akan merasa kurang tepat lagi ketika anak itu melakukan itu. Tujuannya tidak positif lagi. Kemudian penghargaan tidak efektif. Tidak efektif maksudnya seperti yang sudah disampaikan juga bahwa kalau tidak ada penghargaan, mereka tidak akan mau melakukan itu. Penghargaan merusak hubungan. Nah, mungkin konteks kita kepada anak murid ya Bapak Ibu, kepada peserta didik kita, ketika kita memberikan penghargaan ke satu orang, saya yakin kita di sini pasti pernah mendengar, Bapak Ibu, inyu kainyu sema. Nah, inyu kainyu sema. Bapak Ibu saya juga bisa, kenapa selalu dia. Nah, jadi akhirnya antara si anak yang kita beri penghargaan dengan anak yang jarang kita beri akan terjadi rusak hubungan mereka. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas, betul. Ketika kita memberikan penghargaan ketika anak misalnya datang tepat waktu, kita beri penghargaan, lama kelamaan
mereka akan terbiasa dengan itu dan mereka akan menghilangkan nilai. Kenapa saya harus cepat datang? Kenapa saya harus cepat datang? Mereka tidak akan berpikir itu lagi. Mereka akan berpikir kepada penghargaannya. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Betul Bapak Ibu, ketika tidak ada seperti tadi, tidak ada penghargaan atas prestasi atau capaian anak, maka anak tentu tidak akan melakukan kreativitas, tidak akan berinovasi lagi. Sebab mereka sudah, oh ini yang saya lakukan, saya sudah mendapat penghargaan. Buat apa yang lain? Buat apa yang toh ini saja saya sudah dapat penghargaan. Nah, itu mematikan kreativitas. Kemudian penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Penghargaan didapatkan dari orang lain, dari pihak lain, bukan motivasi diri sendiri. Saya ingin melakukan ini supaya diberikan oleh orang seperti ini. Tapi itu artinya bukan motivasi dari dalam diri sendiri. Nah, kita lanjut Bapak Ibu, hukuman konsekuensi dan restitusi. Jika peraturan atau keyakinan kelas dilanggar, tentu sesuatu harus terjadi. Selama ini tindakan yang diambil adalah hukuman atau konsekuensi. Anak berkelahi, kita kasih hukuman. Anak membuang sampah, kita kasih hukuman. Anak melakukan ini, kita kasih ini. Nah, pada program disiplin positif itu kita tidak namakan hukuman atau konsekuensi, tapi namanya restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, itu restitusi. Kita mengembalikan siswa kita yang melakukan kesalahan itu kepada kelompoknya. Contoh, ketika siswa itu berkelahi atau ketika siswa itu membuat orang lain temannya menangis, kita kembalikan. Sekarang temanmu sudah menangis. Apa yang bisa kamu lakukan untuk mengembalikan teman kamu agar tidak menangis lagi? Nah, kita kembalikan. Nah, seperti itu restitusi ya, Ibu. Nah, ini ada beberapa poin-poin perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Pada hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Anak yang terlambat harus mengumpulkan sampah. Yang menyakitkan orang temannya sudah masuk ke kelas, dia masih di luar. Itu menyakitkan bagi si pengunjung. Sementara pada konsekuensi sesuatu harus terjadi. Harus dia merasa konsekuensinya, dia tidak bisa mengikuti pelajaran. Pelajaran pada jam pertama misal. Nah, pada restitusi itu kita memberikan pilihan kepada peserta didik. Nah, apa yang bisa kamu lakukan supaya tidak terlambat lagi? Apa yang bisa kamu lakukan untuk mengejar pelajaran ketertinggalan? Kita berikan pilihan, bukan hukuman atau konsekuensi. Kemudian tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka panjang. Sementara pada konsekuensi tidak nyaman juga untuk murid pada jangka waktu pendek. Nah, pada restitusi itu menguatkan murid dalam jangka waktu panjang. Jadi ketika dia melakukan kesalahan, kita kembalikan ke dia, kita beri kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, maka diharapkan pada restitusi dia akan belajar dan akan memberikan dampak pada jangka panjang. Kemudian pada hukuman, korban mendapatkan keadilan. Korban, dalam artian jika ada kasus tentu ada korban. Nah, pada konsekuensi korban diabaikan. Maksudnya ketika misalnya pada ada suatu kejadian, misalnya anak berkelahi, korban yang merasa bersalah itu kita bela, kita berikan penegakan misalnya, maka pada hukuman dia merasa terbela atau merasa mendapat keadilan. Sementara pada konsekuensinya misalnya anak yang berkelahi tadi kita suruh untuk mengobati temannya yang terluka atau gimana, maka pada konsekuensi kita tidak memikirkan tentang korban. Yang penting pada si pelaku sudah melakukan perbaikan. Nah, sementara pada restitusi korban mendapatkan ganti. Apa yang dapat kamu lakukan untuk memperbaiki tindakan kamu itu? Nah, itu restitusi. Kemudian perilaku pasif agresif meningkat pada hukuman. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Betul Bapak Ibu. Seberapapun hukuman yang kita berikan, kalau murid peserta didik kita tidak takut, maka itu tidak akan berjalan.
kita juga sudah lihat pengalaman kita bahwa dengan memberikan hukuman, kita lihat yang mendapat hukuman biasanya murid itu juga dan selalu berulang. Artinya apa? Artinya peserta didik atau murid kita itu sudah merasa tidak takut lagi dengan hukumannya. Maka sistem tidak akan berjalan. Nah, pada konsekuensi itu memerlukan monitoring. Dan pada restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Dari semua ini, pada budaya positif kita mengacu kepada restitusi ini, Bapak Ibu. Nah, apa itu restitusi? Restitusi berdasarkan kata itu artinya pertama ganti kerugian, pembayaran kembali. Nah, jadi kalau kita bawakan ke siswa kita lagi, ketika siswa kita itu melakukan kesalahan, maka kita berikan contoh dalam hal ini, dalam kasus ini ada pada modul itu disampaikan Bapak Ibu, 2 orang siswa yang sedang bermasalah sehingga ada kasus sehingga siswa A sempat membuat siswa B, baju siswa B itu copot kancingnya, mungkin berkelahi. Jadi ketika terjadi adu fisik menyebabkan siswa B itu kancing bajunya copot. Nah, kemudian pada siswa A ini dilakukan restitusi. Dipanggil kenapa kamu melakukan itu, kemudian apa ganti ruginya. Bukan ganti rugi dalam bentuk apa. Maka dalam kasus itu bisa saja siswa A akan menjahitkan kembali kancing baju yang sudah copot. Nah, kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Kemudian pada arti kedua, restitusi itu penyerahan bagian pembayaran yang masih bersisa. Nah, pada istilah kedokteran restitusi artinya penyesuaian spontan kepala bayi dengan badannya sesudah kepala keluar dari rahim ibu. Nah, kita fokus kepada 1 dan 2 Bapak Ibu. Kemudian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka dapat kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ketika melakukan kesalahan, mereka akan meminta maaf, menebus kesalahannya, dan ujung-ujungnya kalau kita lihat mereka akan berkomunikasi lagi, bermain kembali. Nah, itu restitusi. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah mereka dan membantu murid untuk berpikir. Pada proses penyelesaian restitusi Bapak Ibu, kalau kita sebagai guru itu solusinya bukan dari kita dulu, tapi kita tanya dari peserta didik kita kepada murid kita. Kalau ini terjadi lagi, apa yang akan kamu lakukan? Kita tanya. Oh, saya akan begini Bapak Ibu. Oke, Bapak terima, Ibu terima. Kalau begitu dari Bapak juga. Kalau kamu seperti ini, kita sepakat akan seperti ini. Jadi solusi dari 2 arah. Itu restitusi. Ciri-ciri restitusi. Belajar dari kesalahan, bukan menebus kesalahan. Kesalahan peserta didik kita sudah menyebabkan temannya menangis. Nah, belajar dari situ. Apa yang menyebabkan menangis? Maka kembalikan dia ke temannya, minta maaf, tebus kesalahannya, dan besok dia tidak akan melakukan itu lagi. Kemudian restitusi itu memperbaiki hubungan. Ketika temannya sudah menangis, kita suruh dia minta maaf, kemudian perbaiki kesalahannya, maka hubungan antara si pelaku dan korban tadi itu akan kembali. Itu secara teori Bapak Ibu. Menawarkan bukan memaksa. Menawarkan solusi. Kita tidak memberikan hukuman, kita tidak memberikan konsekuensi, tapi kita menawarkan solusi. Kemudian restitusi diri adalah cara terbaik. Kita sadar diri, restitusi yang kita pakai, yang kita gunakan itu berasal dari diri sendiri. Kemudian menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, berfokus pada keterbukaan tindakan, berfokus pada solusi Bapak Ibu. Jadi restitusi ini bukan fokusnya kepada hukuman, bukan efek jerah, bukan kepada
konsekuensi yang dirasakan murid, tapi kita fokus pada solusi kita. Kemudian mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ketika dia sudah melakukan menebus kesalahannya, tentu secara teori kelompoknya akan menerima. Nah, ada lagi satu lagi ini tentang keyakinan kelas Bapak Ibu. Mengapa tidak peraturan saja? Selama ini kita kan ada membahas peraturan kelas nih, peraturan kelas, kontrak belajar. Nah, kenapa tidak peraturan saja? Kok harus keyakinan kelas? Nah, kita lihat analoginya ke kehidupan kita sehari-hari Bapak Ibu. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan membuang sampah? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembalikan ke nilai-nilai keyakinan. Ke nilai-nilai keyakinan, karena akan lebih menggerakkan seseorang bila dulu. Peraturan itu Bapak Ibu, peraturan itu bersifat mengikat. Mengikat dari satu pihak. Kalau kita memakai helm, maka kita terikat oleh peraturan dari kepolisian mungkin, atau dinas perhubungan, atau pihak yang berwenang. Nah, kita harus, itu baru namanya peraturan, kita terikat. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan membuang sampah di tempatnya? Kita diikat oleh peraturan tersebut. Siapa yang tidak membuang sampah pada tempatnya akan begini-beginikan. Itu berasal dari satu pihak. Nah, sementara pada keyakinan kelas suatu keyakinan akan mendorong timbulnya motivasi intrinsik. Keyakinan kelas itu kita mengacu kepada nilai-nilai positif. Seseorang akan lebih tergerak menjalankan keyakinan daripada hanya mematuhi peraturan. Jadi itu yang kita tuju adalah nilai intrinsik peserta didik kita. Pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Ini Bapak Ibu. Nah, ada peraturan, ada keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang kita tuju. Selama ini kita membuat peraturan, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, itu aturan kita. Sementara kira-kira keyakinan kelas apa yang kita tuju dengan peraturan ini Bapak Ibu? Kerapian. Kebajikan, nilai kebajikannya Bu, keyakinan kelas yang berhubungan dengan mungkin di sini biasa tanggung jawab mungkin Bu. Tanggung jawab. Nah, kemudian dilarang mengganggu orang lain. Nilai universal tadi, nilai kebijakan universal ini. Dilarang mengganggu orang lain. Selama itu kan kita seperti itu. Tapi pada budaya positif kita diarahkan kepada keyakinan kelas. Kira-kira apa Bapak Ibu? Kenyamanan. Menghargai orang lain. Menghargai. Hadir di sekolah 15 menit. Bisa jadi Bapak Ibu. Dilarang melakukan kekerasan. Nah, ini jawabannya Bapak Ibu. Selalu kembalikan buku. Nah, ini tanggung jawab. Keyakinan kelas ini yang harus kita. Ya. Dilarang mengganggu orang lain. Harus menghormati orang lain. Hormati diri sendiri. Hadir di sekolah 5 menit. Menghormati orang lain, komitmen pada tujuan bersama. Menghormati orang lain maksudnya Bapak Ibu, kalau ndak ada awak orang ndak mulai doh. Hargoilah orang datang kape. Nah, kita hargai orang. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Itu untuk keselamatan dulu. Kemudian menghormati orang lain juga. Kalau kita melakukan kekerasan pasti ada efeknya. Ada luka kah atau apakah? Nah, kita keselamatan yang kita kejar dulu. Kemudian dilarang menggunakan narkoba, ini untuk kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, sabar. Gunakan masker, itu untuk kesehatan, keselamatan dan kepedulian. Jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan atau. Nah, ini yang akan kita tuju Bapak Ibu. Tidak lagi kalau kita sudah menerapkan ke budaya positif, kita tidak lagi yang akan kita pajang di kelas kita bukan lagi peraturan boleh tidaknya, tapi kita menuju ke keyakinan kelas. Nah, nanti keyakinan kelas itu kita diskusikan dulu dengan peserta murid kita apa peraturan yang harus kita. Setelah peraturan itu terumus, baru kita alihkan nanti ke keyakinan kelas. Kemudian, nah ini dia Bapak Ibu, dari peraturan kelas kita bisa nanti membuat keyakinan kelas.
Jadi dengan mengubah tadi yang mungkin di peraturan itu bahasanya negatif, kita ubah ke positif, kemudian kita masukkan nilai-nilai universalnya, nilai-nilai kebajikannya. Nah, itulah jadi nanti keyakinan kelas. Jika keyakinan kelas sudah terbentuk, maka akan terbentuk lingkungan yang positif. Nah, ketika lingkungan positif sudah terbentuk, maka budaya positif akan terbentuk. Terutama kalau kita ruang lingkupnya sekolah kita, maka kita harapkan budaya positif akan terwujud di sekolah kita. Baik Bapak Ibu, kira-kira itu tadi pemaparan dari 3 konsep budaya positif dari saya. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Media Dosen yang telah memberikan pemaparannya. Selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab. Untuk Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, dipersilakan. Baik, Ibu, dipersilakan. Ibu Yeviul Hasmi. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada yang telah memaparkan panjang lebar itu tentang budaya positif yang sangat baik kita terapkan di sekolah. Cuman di sini yang masih meragukan itu apa itu perbedaan antara peraturan, kesepakatan dan keyakinan. Itu pertama Pak. Langsung dijawab moderator. Oke. Atau mungkin ada yang menanggapi, mungkin Bapak Ibu. Oke. Kalau tidak langsung saja. Jadi Ibu nanya tadi apa beda peraturan, kesepakatan sama keyakinan kelas. Jadi begini Bapak Ibu. Kalau peraturan kita juga sudah bahas tadi. Kalau peraturan itu pertama tadi berasal dari satu pihak. Kalau misalnya kita di kelas, berarti peraturan selama ini yang kita terapkan, saya juga sempat juga menerapkan bahwa peraturan dari kita guru. Itu peraturan dari satu pihak dan mengikat semuanya. Sementara pada kesepakatan kelas itu juga nanti keluarnya peraturan, tapi itu kita bersamai dengan murid, kita minta pendapat murid. Jadi pihak yang terlibat di sana sudah 2, antara kita sebagai guru dan murid juga. Nah, itu disepakati bersama. Nah, sementara pada keyakinan kelas itu sebenarnya keyakinan kelas itu muncul dari kesepakatan kelas. Tetapi yang dicantumkan adalah bukan kata-kata peraturannya, tapi nilai kebajikan universalnya yang kita masukkan. Misalnya seperti tadi, kita lihat Bapak Ibu. Nah ini, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Mungkin awalnya ini kita dari peraturan yang dibuat oleh guru. Nah, kita tanyakan ke murid, ke siswa kita. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Setuju? Setuju, Pak. Setuju, Bu. Berarti sudah sepakat. Tapi yang akan kita cantumkan, yang akan kita pasang atau kita aplikasikan ke siswa kita, bukan ininya. Tapi kita kembalikan ke nilai universalnya. Dengan melakukan ini, kira-kira yang dituntut apa? Tanggung jawab. Nah, tanggung jawab ketika ini sudah umum, sudah bersifat universal, tidak hanya tentang mengembalikan buku ke tempatnya. Mungkin yang lain, mungkin buku yang tidak pada tempatnya, mungkin yang lain misalnya seperti sekarang meja yang tidak beraturan, mereka akan ditanggung jawab membersihkan sendiri. Nah, jadi kira-kira itu Bapak Ibu. Saya kembalikan lagi ke moderator. Bagaimana Ibu Yeviul atau Ibu sudah puas dengan jawaban dari Bapak Oscar? Ya, berarti tujuan dari peraturan tadi berarti di dalam keyakinan kelas. Jadi berarti kita tujuan
tujuan dari peraturan yang kita laksanakan itu apa? Itu yang dinamakan dengan keyakinan ya, nilai-nilai universalnya Bu. Iya, nilai kebijakan. Baiklah, selanjutnya Bapak dan Ibu, apakah ada pertanyaan lain? Baik, silakan Bapak Rizky. Ya, terima kasih saya ucapkan kepada Ibu moderator yang telah mempersilahkan untuk bertanya. Menarik tadi apa yang disampaikan oleh pemateri Bapak Mikael tadi tentang ada motivasi eksternal dan internal tadi. Salah satunya tadi ada tentang penghargaan. Kalau dulu mungkin waktu kita kuliah ada namanya entah itu metode reward dan punishment. Nah, berkaitan dengan kurikulum ataupun kebijakan pendidikan yang kita alami sekarang, kalau dulu zaman kita sekolah dulu ada istilahnya itu berkaitan dengan ranking atau juara kelas. Nah, pada pembelajaran saat ini itu tidak dipergunakan lagi sehingga peserta didik tersebut tidak mengetahui wah kalau saya di kelas ini ranking berapa, saya ranking berapa, apakah saya masuk 10 besar, 3 besar atau dan sebagainya. Nah, menarik dari apa yang disampaikan tadi, kalau kita menoleh ke belakang lagi, sistem perankingan ataupun reward ini cukup mempengaruhi peserta didik dalam meningkatkan budaya belajar mereka. Contohnya seperti ini. Misalkan kalau kita dahulu, kita termasuk misalkan 5 terendah di sekolah itu. Artinya baik dari diri kita sendiri ataupun orang tua itu akan membuat kita bagaimana caranya agar lebih semangat belajar sehingga prestasi kita meningkat. Nah, sedangkan pada saat sekarang ini sistem tersebut tidak dipergunakan sehingga peserta didik rajin belajar, rajin pun nanti kita belajar ranking kita kan ada juga. Palingan kita nilainya bagus juga. Kalau zaman dahulu terpanggil pun kita ke depan kelas itu untuk menerima reward atau hadiah itu satu kebanggaan bagi kita. Apalagi kalau kita itu dibariskan di halaman sekolah, 3 terbaik setiap kelas itu maju ke depan, itu menjadi kebanggaan dan itu pun dapat kita katakan itu sebagai motivasi bagi peserta didik. Nah, bagaimana mungkin tanggapan dari Bapak pemateri terhadap sistem rankingan yang sudah dihapuskan pada kebijakan pembelajaran pada kita saat ini? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rizky yang telah mengajukan pertanyaan atau apa ya. Mungkin nanti kita bisa berbagi juga tentang apa yang disampaikan oleh Pak Rizky atau mungkin bisa menambahkan penjelasan. Jadi seperti yang sudah tadi juga sempat diskusi kecil dengan Bu Yet, bahwa ternyata kebijakan itu seperti mata pisau. Jadi ada baik, ada buruknya, ada positif, ada negatifnya. Nah, berdasarkan dari apa yang disampaikan oleh Pak Rizky, beliau menyampaikan bahwa penghargaan itu juga sebagai salah satu motivasi. Saya ingin mendapatkan penghargaan. Nah, dari materi, dari modul, dari apa yang sudah saya coba paparkan tadi, jadi pada pendidikan kita sekarang di Indonesia itu kita diarahkan kepada budaya positif, dengan mengambil teori ini dihukum oleh penghargaan. Ternyata setelah diteliti yang termotivasi dengan sampai apa yang disampaikan oleh Pak Rizky itu memang ada, memang juga terbukti. Cuman dari segi skala mungkin jika perankingan diterapkan maka yang akan termotivasi hanya sebagian kecil. Mungkin anggaplah kita 10 besar. Sementara yang siswa kita yang dengan ranking yang rendah, kita bahasakan saja dengan ranking terendah, mereka tidak akan tersentuh dengan itu. Nah, pada budaya positif ini itu diusahakan untuk menyentuh semua kalangan, semua peserta didik dengan semua kemampuannya. Jadi ketika kita memberi penghargaan, mungkin yang merasa akan terpacu cuman ranking 1 sampai 10. Oke, anggaplah itu. Sementara bagaimana dengan yang ranking terakhir?
mereka akan abai. Maka kita tidak bisa juga memungkiri dulu ketika kita memberi penghargaan juara 1, 2, 3, kita lihat peserta yang dengan ranking paling rendah mereka akan cuek seperti apa hari biasa mereka akan seperti itu. Nah, pada budaya positif ini itu diusahakan merangkum semuanya. Nah, kemudian itu pertama dari yang apanya terendah, yang ranking terendah. Yang ditakutkan lagi bagi yang mencapai ranking 1 itu yang ditakutkan mereka seperti yang disampaikan tadi, mereka ingin menjadi ranking 1 itu hanya karena penghargaan. Hanya karena penghargaan. Jadi kalau misal tidak diberi ranking, mereka tidak akan belajar lagi gitu. Nah, jadi jangka panjangnya nanti yang juga dipertimbangkan Bapak Ibu. Ketika di kelas kita diberikan penghargaan juara ranking 1, 2, 3, mungkin mereka akan belajar lebih giat. Sementara di tempat lain, di lembaga pendidikan lain mungkin tidak diberi penghargaan, maka ditakutkan jangka panjangnya ketika itu dia tidak termotivasi lagi. Nah, jadi berdasarkan itu, kemudian saya juga tidak tahu kenapa, apakah sudah ada kerjasama atau penelitian yang mendalam ketika menerapkan kurikulum merdeka dengan budaya positif ini, apakah sudah korelasi antara karena pada kurikulum merdeka mereka tidak kurikulum tidak memberlakukan lagi sistem ranking. Nah, sementara di budaya positif juga ternyata ke situ. Nah, mungkin sudah ada kajian yang lebih mendalam sehingga penghargaan atau ranking di raport kita dihilangkan. Mungkin itu Bapak Ibu. Mungkin ada yang menambahkan dari Bapak Ibu yang lain, silakan. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, bagaimana Bapak Rizky atas jawaban dari Bapak Oscar? Ya, dari penyampaian Bapak Oscar tadi tentang ranking tadi, jadi intinya yang kita maksud apa? Lebih baik istilahnya itu motivasi itu muncul dari diri dalam peserta didik langsung. Artinya kalau misalkan motivasi itu muncul dari luar, sehingga suatu misalkan tidak ada hal yang memotivasi dari luar tersebut kepada peserta didik, tentu peserta didik itu seperti dalam hal pendidikan tadi, kalau dalam sistem belajar mungkin untuk apa saya rajin belajar padahal nanti rankingnya tidak ada lagi. Mungkin itu yang dapat diterima dari penyampaian dari Bapak Menteri tadi. Terima kasih atas jawabannya. Iya. Begini Bapak, bagaimana kalau kita tamatkan kepada anak kita? Begini, kamu itu harus rajin belajar, perolehlah nilai tertinggi atau yang terbaik. Masalah rankingnya itu bonus. Bonus. Boleh nggak kita tanamkan kepada anak kita? Apakah itu budaya positif? Kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Kira-kira itu bisa juga Bu, bisa tepat. Cuman kalau dari segi motivasi itu kan artinya masih dari luar, dari kitanya. Ya, jadi dalam budaya positif ini kita berusaha menggali dari supaya bagaimana muncul dari intrinsik siswa itu, dari diri dalam dirinya. Oke. Demikian. Baiklah Bapak Ibu, demikian pemaparan dari calon guru TNI Bapak Edi Adioska. Baiklah, acara selanjutnya menyanyikan lagu Padamu Negeri. Pada hadirin kami persilahkan berdiri. Kami berjanji padamu negeri, kami berbakti. Padamu negeri, kami mengabdi. Bagimu negeri, jiwa raga
Pada hadirin dipersilahkan duduk kembali. Baiklah, dengan berakhirnya lagu Padamu Negeri tadi, berakhir pula lah acara diseminasi budaya positif oleh Bapak Medi Adiosta dan Ibu Sri Alfianti. Semoga acara kita pada hari ini memberikan keberkahan dan kebahagiaan untuk kita bersama dan bermanfaat bagi Bapak dan Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hanifah Intan Nur Aini. Saya sangat senang sholat berjamaah bersama teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farhan. Saya senang sekali karena saya bersalaman dengan Bapak Ibu guru saya setiap hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safila Azhara. Saya senang sekali bergotong royong di sekolah saya karena sekolah saya menjadi bersih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.